Dari video ini, kita dapat mengambil 3 pelajaran dari Garry Kasparov. Yang pertama, bagaimana Kasparov menggunakan jalur terbuka dalam menyerang. Yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi dan menghilangkan perwira lawan yang memiliki fungsi sebagai perwira bertahan. Dan yang ketiga, bagaimana lawan berada dalam situasi yang tidak stabil sehingga kita mengambil keuntungan dari serangan yang kita lakukan. Kasparov sebagai putih melangkah E4 dan permainan bertransformasi ke pertahanan Perancis variasi klasik. Pion F4, C5, kuda F3, hitam memilih pengembangan kuda C6 dengan tempo menekan pion D4, gajah E3, pertukaran pion. Selain dari langkah ini, hitam juga bisa memilih pion A6 dan menteri B6. Kemudian Kasparov mengambil pion dengan kuda, gajah C5. Nigel Shore telah mengeluarkan seluruh perwira di sayap raja dan bersiap rokade. Menteri D2, Kasparov mempersiapkan diri melakukan rokade ke sayap menteri. Setelah kedua pemain melakukan rokade ke arah yang berlawanan, dengan situasi ini permainan menjadi tajam, di mana putih akan bermain untuk serangan di sayap raja dan hitam berusaha melakukan serangan balik di sayap menteri. Sekilas serangan putih tampak cukup bagus. Sayap raja hitam tidak memiliki perwira bertahan dan pion E5 mencegah hitam melakukan manuver memindahkan perwiranya ke sayap raja sebagai perwira bertahan. Namun kuda putih juga mendapat tekanan, yaitu kuda D4. Hal ini tentu membatasi ruang gerak perwira putih. Sebagai contoh, gajah petak terang tidak bisa ditempatkan di D3. Nigel Shore melangkah pion A6, direspon dengan pion H4. Langkah yang sangat bagus dengan dua tujuan, yakni melibatkan pion dalam serangan dan berencana manuver benteng ke H3 lalu ke G3. Benteng memiliki posisi yang strategis jika berada di baris ketiga. Hitam melakukan pertukaran kuda, gajah kali kuda, pion B5, benteng H3, pion B4 mengusir kuda, kuda A4 menutup aktivitas pion hitam di jalur A. Jika kuda E2, pion A5, hitam memiliki perkembangan buah yang bagus di sayap menteri. Shore lalu menukar gajah, menteri kali gajah. Sekarang putih sudah bisa menempatkan gajah petak terang di D3, mengontrol diagonal D3 H7. Hitam menyerang pion sentrum dengan F6, berharap putih kehilangan kontrol atas sentrum. Shore membiarkan pion B4 yang mendapat ancaman dari menteri. Namun langkah dorongan pion F6 ini memiliki kelemahan. Hitam menyerang sentrum pada saat dia ketinggalan dalam hal perkembangan perwira. Langkah ini juga meninggalkan kelemahan pada pion E6. Ide dari Shore menyerang pion E5 direspon dengan permainan yang dinamis dan akurat dari Kasparov. Menteri memukul pion. Kasparov sama sekali tidak takut dengan terbukanya jalur B. Sebab benteng di baris ketiga bisa dijadikan opsi bertahan jika hitam melancarkan serangan sporadis di jalur B. Hitam terlebih dahulu mengambil pion sentrum. Kasparov menyerang pion E6 dengan menteri. Apabila pion E6 jatuh, maka hitam memiliki kelemahan di diagonal A2 G8. Shore melindungi pion dengan menteri. Kemudian Kasparov menemukan langkah yang sangat kuat, pion F5. Sebuah strategi dari Kasparov dengan dua tujuan.
Yang pertama membuka jalur F dan yang kedua berusaha menghilangkan perwira bertahan. Dalam konteks ini, perwira bertahan yang dimaksud adalah benteng hitam. Jika hitam mengambil pion dengan benteng atau dengan menteri, maka benteng menyerang menteri. Menteri G6, Kasparov berhasil menghilangkan perwira bertahan dengan menukar benteng. Memudahkan Kasparov menyerang sayap raja karena hitam telah kehilangan benteng yang mengawal raja. Kuda kali benteng, kuda B6 menyerang benteng dan gajah, dan benteng hitam kesulitan mencari posisi terbaik. Dan jika Anda bertanya bagaimana jika di posisi ini pion E kali F, menteri kali pion menyerang raja dan juga benteng. Dalam permainan ini, Shor terlebih dahulu melakukan skak. Raja B1, benteng kali pion, dan Kasparov berhasil mewujudkan idenya, benteng diadu. Menghilangkan perwira bertahan yang melindungi sayap raja. Benteng ditukar, pion kali benteng, menteri F6, gajah H3 menambah tekanan terhadap pion, raja F7. Jika kuda F8, kuda menyerang benteng dan gajah. Menteri kali pion, benteng menyerang menteri, memaksa hitam kehilangan menteri dengan memukul benteng, gajah kali menteri. Hitam dipastikan kalah. Dalam situasi ini, Kasparov berusaha menyerang pion sentrum dengan C4. Langkah ini dimaksudkan agar hitam kehilangan kontrol atas petak E4. Setelah pion memukul pion, Kasparov lalu melakukan manuver kuda, berencana menempati petak E4. Shor mengadu menteri, Kasparov menghindar dengan tempo menyerang benteng. Benteng dialihkan ke jalur B, kuda E4. Sekarang kuda berada di sentrum, mengontrol beberapa petak gelap. Kuda B6, kuda skak, raja G8, menteri E4, mengincar pion H7, pion G6, menteri kali pion, menyerang benteng, benteng B7, benteng D6, langkah yang sangat kuat, pion C3, gajah kali pion, skak, pertukaran gajah, benteng kali gajah. Nigel Shor memutuskan menyerah, sebab petak E8 diincar oleh benteng, menyerang raja di baris terakhir. Jika kuda menyerang menteri, menteri kali pion, kuda skak, raja C1, menteri F8, menteri kali kuda, benteng menyerang menteri, raja D1, menteri skak, benteng menutup, dan segalanya menjadi mudah bagi putih.